Oke teman-teman, gimana kabar? Alhamdulillah, gue di sini sudah memaafkan kalian. Kebalik, oke deh. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dilimpahkan keberkahan, diterima amalnya, dimaafkan dosa-dosanya, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibanding hari kemarin. Dan mudah-mudahan nih Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, ya. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan dan Lebaran ya, kalau gue secara pribadi, berat badan gue turunnya nggak drastis banget. Jadi, berapa ya kemarin ya, 3 kiloan doang sebenarnya, tapi begitu Lebaran ya, itu naik lagi. Jadi butuh waktu hampir sebulan untuk menurunkan berat badan dan cukup waktu 2 hari untuk menaikkannya kembali, bahkan sampai overlap. Bahkan lebih tinggi dibanding saat sebelum Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah, ya nggak sih? Jadi kayak agak-agak galau gimana gitu nggak? Kalau kalian galaunya karena apa? Untuk kali ini gue akan ngomongin salah satu pertanyaan dari Anonymous. Assalamualaikum Kak, saya seorang, salah seorang. Assalamualaikum Kak, saya sekarang lagi di fase bingung nih Kak dalam menentukan pilihan. Sebentar lagi, saya akan melanjutkan studi S1 saya dan rencananya akan melanjutkan studi S2 saya di luar negeri. Tapi, dalam kondisi lain saya tidak tega meninggalkan kedua orang tua saya di rumah. Terlebih lagi, saya merupakan anak tunggal, cewek. Semoga dijawab ya Kak. Oke, terima kasih kepada Anonymous yang sudah berkenan untuk mengetik panjang, lebar, dan bertanya kepada saya ya. Dan don't go anywhere, I'll be back soon, insya Allah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Secara sepintas gini ya, teman-teman. Sebenarnya sederhana. Antara dia itu pengen ngelanjutin studi ya kan, studi atau stay nemenin orang tuanya. Studi di sini dia studi abroad ya, studi ke luar negeri. Itu keren banget sih. Gue pernah punya cita-cita itu. Tenang-tenang. Ini bukan gue mau curcol. Jadi antara dua, dia mau studi ke luar negeri atau dia nemenin orang tuanya. Nah, sebenarnya yang membuat lo tersisa lagi. Yang membuat kamu tersiksa itu karena sederhana banget. Kita sering mempersempit pilihan kita sendiri. Lo menganggap bahwa pilihan lo cuma ada dua. Bisa aja dong, bisa aja dong. Bisa aja kan ada opsi ketiga di mana kamu memang Allah ridhoi untuk pergi ke luar negeri, untuk studi ke luar negeri, dan Allah yang akan menjaga orang tua kamu. Jadi ada 3 opsi sebenarnya. Misal gue pengen anak gue ke pondok, ya kan? Dan anak gue tuh jadi terpisah kan sama emaknya gitu ya. Berat banget rasanya, nggak tega lah, anulah, itulah. Tapi ketika lu mantep bahwa lu melakukan itu karena Allah, karena lu udah diskusi sama Allah lewat istikharah, pasti ada aja kemudahan-kemudahan yang di luar prasangka kamu. Karena jalan hidup itu berat ketika kita menjalani sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, dan sebaliknya, jalan hidup itu akan terasa mudah ketika kita menjalani sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ketika kita bisa menjalani jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang emang Allah mau buat kita. Jadi poin pentingnya buat lo nih Anonymous, lo gak usah bingung. Sholat istikharah rutinkan terutama di sepertiga malam terakhir. Oke, secara garis besar gini, kita ngikut ke At-Tolak ayat 2 sampai 3 ya kan. Coba silahkan baca ya teman-teman. Intinya adalah urutan sistem matematika, ngomong apa sih? Urutan sistem matematika solusi salah ya kali. Sistematika sistematika. Sistematika solusi itu gini. Pertama adalah bertawakal kepada Allah. Ya kan? Katanya kan di ayat 2 kan kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan lu gak akan bisa memprediksi itu, lu gak akan bisa menduganya. Makanya percuma juga kalau misalkan lu galau, lu mikir sampai habis nih otaknya,
Jalan dari Allah nggak dari situ, oke? Bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kurang-kurangin dosa-dosa deh. Kalau misalkan ketakwaan kita udah mentok di situ-situ doang ya kan, kurangin yang membuat dosa. Contohnya kurangin ngegosip ya kan, sulit banget sih itu. Terus kurangin hal-hal yang berbau-bau dosa lah. Lu pasti tahu lah yang melihat-lihat hal yang nggak penting, yang nggak baik, kurang-kurangin. Terus tambahin misalkan kayak sedekah, sholat tahajud, sholat istikharah, semuanya lah. Oke, itu ya, berarti yang kedua. Lalu yang ketiga adalah siapa saja yang bertawakal kepada Allah atau berserah nih kepada Allah, menganggap bahwa satu-satunya yang bisa memberikan solusi kita adalah Allah saja. Nah, itu nanti Allah akan cukupkan. Ya kan? Allah akan buat hati kita itu merasa cukup, nggak akan ketakutan, nggak akan merasa, ngomong apa tolong. Subhanallah. Jadi intinya hati kita nggak akan merasa khawatir akan kehilangan sesuatu. Hati kita merasa cukup dengan opsi-opsi ini gitu. Lalu setelah hati kita tenang, nggak khawatir akan kehilangan kesempatan, nggak akan khawatir tentang orang tua, Allah akan memberikan jalan yang mudah dijalani. Jadi hati lo itu merasa tenang ketika memilih itu. Ketika menjalani jalan itu, menjalani jalan dari Allah tersebut. Mudah-mudahan Allah segera memberi petunjuk. Dan ingat ya, ketika misalkan lo diridhoi untuk ke luar negeri oleh Allah, jangan lupa lo minta ridho orang tua karena itu penting banget. Jangan sampai lo ngotot-ngototan gitu loh. Salah satu salah satu tanda bahwa Allah ridho adalah ridho dari orang tua kamu. Nah, ini gue nggak tahu nih. Kan belum ada info nih, orang tua lo gimana? Pengennya seperti apa gitu. Oke? So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.